Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimatun azimah min Allah lil mu'minina wal syakirina wal radin ala maqdar Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Miftah babu rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari almarhum yang ditinggal, para kerabat, para tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama anda, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, dan insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Ketahuilah, ulama mengatakan aktsarun ni'mah la tash'uru illa idza tazulu tash'uru. Ulama mengatakan kadang-kadang itu nikmat tidak terasa, nanti kalau sudah hilang baru terasa. Ya. Kita punya orang tua, kenikmatannya luar biasa. Sewaktu masih hidup biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah meninggal dunia, kita seolah-olah berangan-angan seandainya mereka masih hidup. Ya. Dulu waktu masih ada biasa-biasa. Tapi ketika sudah tidak ada, seolah-olah Allah, pengharapan yang mustahil untuk diwujudkan. Itulah kadang-kadang nikmat kadang tidak terasa kecuali sudah hilang baru terasa. Contoh, gigi tak sehat. Ini kita gigi sehat ini. Enak cantik, jangan digabung, jangan duduk begitu. Enggak bakalan diam itu. Kalau anak-anak itu persis baterai jam. Kalau gabung menyalai. Solusinya enak tak cibik kuliah itu. Social distance. Tidak boleh ke emosi hadapi anak-anak. Nikmat itu rahmat dari Allah. Hanya saja diarahkan saja. Cantik. Bisa-bisa satu di BTP, satu di Sudiang, satu di jauh dulu kapan. Ya. Ulama mengatakan an-ni'mal ba'dal ahya la tash'uru illa idza tazulu tash'uru. Nikmat kadang-kadang tidak terasa, nanti kalau sudah hilang baru terasa. Gigi tak sehat tidak dirasai. Tidak ada itu orang bilang, enaknya gigi sehat. Tidak ada itu. Tidak ada orang bilang itu enaknya gigi sehat. Tidak ada. Tapi kalau sudah sakit gigi baru sadari, wih, kudu sakit gigiku. Enaknya dulu waktu tidak sakit. Kan gitu. Kita dikasih sama Allah kaki yang sehat, biasa-biasa. Tapi waktunya aku ingat dulu, pernah kecelakaan 3 bulan di rumah tidak bisa keluar, langsung kurasakan, dulu waktunya kakiku sehat, kenapa tidak bersyukur kan? Jadi kadang-kadang itu nikmat tidak terasa, nanti kalau sudah hilang baru terasa. Makanya sebelum Allah cabut itu nikmat, syukuri memang. Kenapa? Nah, tambahi ke Allah. Tapi kalau tidak disyukuri, penyesalan. Itulah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah. Wala in kafartum, kalau kalian tidak mensyukuri nikmatku, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, adabnya Allah sangat pedih. Salah satu bentuk adab Allah penyesalan. Jangan diterjemahkan adab ini siksaan api neraka, bukan.
Salah satu bentuk azab Allah penyesalan. Na'udzubillahi min. Karena itu sebelum kita menyesal jangan sampai ya. Na'udzubillah. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam, salawat serta taslim atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Ki, Ibu. Ibu, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Kenapa Pale? Al-Makkah wal diamu wal takajannau. Padahal ya, ingat Kidi, ada tuh orang bilang begini, Ustadz baca kasih sholawat dalam hati. Bui tidak sah. Itu dalam hati yang sah cuma 3 perkara. 1 niat, 2 doa, 3 zikir. Kalau sholawat labudda bin talaffuz, wajib diucapkan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dengar nama Nabi wajib baca sholawat. Kenapa? Nabi mengancam rajima amfur rajul, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa yang celaka? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sekali lagi, kalau dengar nama Nabi wajib baca, tapi tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada yang tanya, Ki, siapa tetangga itu? Haji Muhammad. Loh, musuh. Habib, siapa namanya nak tak? Fatimah sama Muhammad. Allah musuh. Itu namanya al-katulu-tulu wal piti-pitiu. Ya, sedangkan yang dimaksud itu cuma satu, Nabiullah Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, saya dengar ini almarhum hari ini bertepatan 40 hari ya. Muncul pertanyaan, kenapa itu di orang 40 harinya diadakan acara dan doa? Kenapa bukan 50? Kan ganjil kalau 40. Kurang 10. Kan gitu ya? Ada apa 40 itu? Kenapa itu 40? Apakah itu termasuk al-piti-pitiu? Ternyata tidak. Itu semua ada alasannya. Anda buka riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik, idza mata mukmin, jika mati seorang mukmin. Tahu ki mukmin? Beda muslim, beda mukmin. Muslim dinuhu. Muslim itu agamanya, yaitu orang yang beragama Mukmin siapa? Imtithalul amr wastinabun nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan, itu mukmin. Islam tidak sholat, berarti muslim. Islam bermaksiat, muslim. Alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata mu'min, jika wafat itu seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dengarkan, yu'adzinullahu ruhahu ayyudawwira ahla ila arba'ina ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan ruhnya untuk mengelilingi keluarganya selama 40 hari. Berapa lama? 40 hari. Tapi ba'da su'al munkar wa nakir, setelah pertanyaan dari munkar wa nakir. Kalau tidak lolos ya tidak bisa, berarti muslim. Kalau mukmin pasti lolos. Lah, apakah dia berkeliaran bisa menampakkan diri? Enggak, mustahil. Orang mati tidak bisa menampakkan diri, mustahil. Habib, ada orang biasa meninggal, nah lihat di keluarga malam-malam, itu berarti jin yatasyabbah bin nas lima sabaka minhu, jin yang menyerupai manusia yang sudah meninggal. Ya saya itu kan kadang-kadang itu ada WhatsApp, Kak Habib, kan meninggal mi kakekku 3 hari yang lalu. Tadi malam ada kuliah, Bib. Nah, berarti jin itu. Tidak bisa. Ya. Ma indahul idin ayyudhira nafsah. Orang yang sudah meninggal tidak ada izin untuk menampakkan dirinya. Tidak ada. Apalagi lebih parahnya ada yang biasa dibilang kerasukan. Baik, patolo-tolo itu. Biasa bilang, Habib, kerasukannya anakku. Siapa masuki? Nenek. Nah, di mana natar otak? Nah, orang itu kalau dimasuki sakit badannya. Masa nenek mau sakiti cucu nah?
Saya sepengetahuanku di mana-mana nenek itu lebih sakit. Nah cubit tuh nggak mamakku di belakang. Abang bilang, ya aku cubit cucuku. Ah begitu lagi dipukul mi. Nah, itu dibela sama nenek. Nah kamu gitu ya? Masa mau masuki waktu mati nah ketulu-tulu? Nggak bisa. Nggak ada jalannya itu. Ruh orang yang sudah meninggal masuki orang yang masih hidup. Nggak ada. Itu jin menyerupai bahasanya orang yang sudah meninggal. Bisa. Persis bahasanya, logatnya. Makanya hati-hati. Ada yang biasa dia musyrik. Saya nenekmu lama mau kau tidak datang di kuburan. Datang kau nah bawa kau ayam hitam, ayam putih. Bawa tongkol popes. Karena haus kan. Ini nenek gaul, apalagi popes. Jadi jangan percaya musyrik. Naudzubillahi min dalik. Tidak ada, dia itu cuman yarahum hayah wala yurah. Dia melihat orang yang masih hidup tapi tidak dilihat, gitu loh. Paham ya? Melihat orang yang masih hidup tapi tidak dilihat. Dikasih bonus kesempatan 40 hari. Wa ma ba'da dzalik, setelah 40 hari, nah perhatikan, setelah 40 hari yaruddu ilal barzah wa yanum hatta yaumil qiyamah, kembali ke alam barzah dan ditidurkan oleh Allah sampai datang hari kiamat. Nah itu nih pas 40 harinya mau kembali ke alam barzah untuk selama-lamanya. Kita biasanya mengadakan doa, tapi bukan syariat lo ya. Kita tidak boleh katakan syariat. Mengadakan doa sesuai keinginan masing-masing supaya